Nah, kemudian cirinya itu adalah terdapat kata hubung oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Jadi, di sini paragraf induktif itu dia memiliki ciri yaitu terdapat kata hubung, ya. Nah, kata hubungnya itu tadi ini, ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, ada kan di sini? Nah, mari kita cari yang mana. Oleh sebab itu, kemudian oleh karena itu, kemudian apalagi dengan demikian. Ada kata-katanya ya. Nah, itu adalah yang termasuk paragraf induktif. Nah, kemudian ini adalah paragraf campuran ya. Nah, ini contoh dari paragraf campuran. Kemudian bagaimana cara menentukan pikiran pokok? Nah, ingat, kalimat utama itu sama dengan pikiran pokok ya. Ingat, kalau ada kalimat utama berarti dia sama dengan pikiran pokok ya, atau pokok pikiran maksudnya. Nah, ini ya, menghilangkan beberapa kata dalam kalimat utama ya. Contohnya, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Ya, nah di sini kita sudah menghilangkan beberapa kata dalam kalimat utama tadi. Jadi hanya tersisa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu adalah ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Kemudian yang kedua, bergerak itu adalah ciri makhluk hidup. Jadi bisa kita bolak-balikkan katanya ya, bisa kita ganti seperti ini. Yang pertama kita bisa menuliskan ciri makhluk hidup adalah bergerak, kemudian bergerak adalah ciri makhluk hidup. Nah, itu adalah cara kita menemukan sebuah informasi dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian materi yang terakhir itu adalah keragaman agama di Indonesia, yaitu pembelajaran PPKN ya. Kita akan melihat keragaman agama apa saja yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sini ada keragaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara. Yang pertama ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ini adalah 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara kita Indonesia. Kita akan lihat satu persatu ya agama ini tadi. Yang pertama kita akan lihat nanti di agama Islam. Nah, tetapi sebelumnya di sini keragaman Indonesia itu adalah setiap masyarakat berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing tanpa ada paksaan. Nah, setiap agama memiliki unsur-unsur keagamaan seperti rumah ibadah, kitab suci, dan hari besar keagamaan. Berikut ini adalah keragaman rumah ibadah, kitab suci, dan hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, kita akan melihat satu persatu dari agamanya, kemudian rumah ibadahnya, kemudian kitab suci, dan hari besar keagamaan di Indonesia. Nah, ini dia. Yang pertama kita akan melihat keragaman agama di Indonesia pada agama Islam. Nah, rumah ibadahnya itu disebut dengan masjid. Nah, ini adalah masjid. Kemudian kitab sucinya itu adalah Al-Quran. Kemudian hari besar keagamannya ada 3. Yang pertama itu Idul Fitri atau disebut kita sering menyebutnya dengan Lebaran. Kemudian ada Idul Adha. Kemudian ada Isra Miraj. Jadi ada 3 hari besar keagamaan di agama Islam. Kemudian ada lagi agama Katolik ya. Nah, kebetulan ini juga agama ibu ya. Ibu beragama Katolik. Nah, ini rumah ibadahnya atau tempat ibadahnya itu disebut dengan gereja Katolik, atau yang paling besar itu disebut dengan gereja katedral ya. Nah, kalau di Pontianak itu berpusat di Gajah Mada, Jalan A.R. Hakim ya. Nah, ini adalah gereja, tempat beribadah orang beragama Katolik. Kemudian kitab sucinya itu adalah Injil ya. Nah, hari besar keagamaannya itu ada 3. Ada Natal, ada Paskah, ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, hari raya Natal itu diperingati pada tanggal
25 Desember. Ya, itu adalah hari besar keagamaan agama Katolik. Kemudian ada agama Kristen. Nah, rumah ibadahnya itu adalah gereja Kristen. Nah, ini ya. Kemudian kitab sucinya juga sama, Injil. Nah, hari besar keagamaannya juga sama. Ada Natal, ada Paskah, ada kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu rumah ibadahnya itu adalah pura. Ini yang disebut dengan pura. Ya, ini gambar pura. Kemudian kitab sucinya itu adalah Weda. Hari besar keagamaannya itu ada 2, yaitu Nyepi dan Galungan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah keragaman di agama Buddha. Nah, rumah ibadahnya itu adalah wihara. Nah, ini dia ya gambarnya. Kemudian kitab suci itu adalah Tripitaka. Kemudian hari besar keagamannya itu ada 2, yaitu Waisak dan Katina. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi itu adalah agama Konghucu. Nah, ini adalah agama yang terakhir, ya. Nah, di sini rumah ibadahnya itu adalah kelenteng atau kelenteng. Nah, ini dia, ya, rumah ibadahnya. Ini bisa kalian lihat banyak ya di Pontianak, ya. Nah, kitab suci itu ada 2, ada Sihu, kemudian ada Wujing. Nah, hari besar keagamannya itu adalah Imlek dan Cap Gome. Nah, kemarin ya anak-anak yang beragama Konghucu yaitu sudah merayakan Imlek. Nah, hari ini ya pada tanggal 15 Februari 2022 ya, kalian merayakan Cap Gome. Ya, ini untuk anak-anak yang beragama Konghucu atau orang-orang yang beragama Konghucu. Mereka hari ini merayakan hari besar keagamaannya yaitu Cap Gome ya pada tanggal 15 Februari 2022. Jadi untuk anak-anak dan teman atau kerabat orang tua yang merayakannya, selamat merayakan ya Cap Gome. Kemudian semoga kita semua selalu sehat ya. Oke, yang selanjutnya itu sikap terhadap keragaman agama di Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik? Kita harus memiliki sikap yang baik terhadap pemeluk agama yang lain. Contohnya yang pertama, menghargai pilihan agama orang lain, tidak memaksa teman untuk mengikuti ajaran agama kita. Kemudian, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya, mengingatkan teman yang untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, menghormati tempat ibadah mereka dan tidak ribut ketika mereka sedang melakukan ibadah, menghormati upacara keagamaan yang sedang dilakukan oleh agama lain. Nah, seperti sekarang ya, kita harus menghormati keagamaan yang agama Konghucu ya, dimana hari ini mereka merayakan Cap Gome. Jadi kita harus menghormati dengan misalnya kita memberikan apresiasi, memberikan ucapan ya, memberikan pujian, kemudian kita juga ikut merayakannya. Yaitu adalah sikap kita terhadap keagamaan yang ada di Indonesia atau terhadap agama orang lain ya. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari di tema 7 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi di subtema 1 kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 sampai 6. Jadi tolong pelajari ya materinya, dicatat di buku catatannya supaya nanti ketika ada ulangan kalian tidak perlu lagi ya membaca sampai habis di buku LKS-nya, tetapi bacalah buku catatan yang kalian sudah catat tadi di video pembelajaran yang Ibu kirimkan ya. Jadi anak-anak ya, sebelum kita mengakhirinya, kita akan akhiri dengan doa Salam Maria. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.